tujuannya pasti kepentingan-kepentingan politik. Saya melihatnya seperti itu. Pemicunya yang menjadi latar belakang tentu adalah persoalan ekonomi dan sosial. Kepentingan yang mengembuskan isu terkait dengan keamanan itu yang pastinya ada kepentingan lain, bukan mensejahterakan rakyat malahan. Nah, apakah kepentingan itu berhubungan dengan politik, misalnya kudeta atau reformasi? Bisa jadi ya. Apakah di balik gerakan mahasiswa itu ada bohir? Ya ada bohir. Bohirnya siapa? Masyarakat secara umum. Dan yang bohirnya siapa? Hati nurani. Saya meyakini seperti itu. Karena seberapa mampu bohir itu membeli sebuah gerakan mahasiswa, baik Kapolri, kemudian Presiden Prabowo, bahwa ikan itu busuk dari kepalanya, itu ya harusnya menjadi bahan introspeksi gitu loh. Ya kemampunya masyarakat adalah marah gitu loh. Ya. Marah kepada siapa? Yang seringkali terjadi ya marah kepada siapa yang menghalangi di depannya. Siapa yang menghalangi di depannya? Ya kawan-kawan kepolisian lah. Karena mereka yang selalu berhadapan untuk menjaga Kamtibmas. Ya jangan melihat masyarakat itu sebagai sebuah ancaman. Jangan melihat masyarakat sebagai musuh. Tapi masyarakat itu harus dilihat sebagai yang harus dilayani gitu loh. Dilayani untuk menyampaikan pendapatnya kepada siapa? Ya kepada elit politik lah. Elit politik harus mau turun memberikan jawaban terkait dengan harapan-harapan tadi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan, inilah di bulan Agustus ini, kita dari akhir Juni ya, ini sudah mendengar di berbagai media, terutama di media sosial, banyak sekali isu akan adanya kerusuhan seperti Agustus tahun lalu. Kita akan membahas sejauh mana sih isu tersebut dan siapa yang menggulirkannya dan kira-kira apa antisipasi yang harus kita lakukan. Saat ini di studio sudah ada Bapak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Pak Bambang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebentar lagi kita Indonesia maksudnya memasuki usia ke-81 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah di usia 81 tahun ini kita sudah merdeka? Benar-benar merdeka nih Mas. Soalnya Juni akhir aja sudah banyak sekali isu dan itu di publik membuat khawatir pastinya. Terakhir yang kita tahu itu pagar mal-mal ditinggiin walaupun akhirnya dibongkar. Pasti di balik itu kan ada pemicunya. Apa sih sebenarnya yang ingin diciptakan gitu? Apakah emang cuman kayak mengingatkan pada kejadian Agustus tahun lalu atau memang itu sebenarnya warning, Mas? Ya, saya melihat eskalasi isu keamanan di bulan Agustus ini memang meningkat ya. Fakta yang ada di lapangan, banyak mal-mal yang kemudian di pagar depannya itu adalah indikasi dari adanya rasa ketakutan di masyarakat gitu loh. Terutama di kalangan pengusaha tentunya. Kepanikan itu kadang-kadang dalam tanda kutip bisa diciptakan gitu loh. Untuk apa? Ya untuk mempengaruhi persepsi di masyarakat gitu loh, bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, tidak aman seperti itu. Memang kalau kita melihat hal seperti itu sangat disayangkan ya, adanya rumor-rumor seperti itu. Dan masyarakat tentu juga memiliki ingatan terkait dengan peristiwa Agustus tahun yang lalu gitu, ketika muncul aksi unjuk rasa yang kemudian berujung kericuan, kerusuhan seperti itu. Ada korban, kemudian ada banyak orang yang ditangkapi. Tahun ini sepertinya ada juga yang bermain dengan isu-isu itu, makanya sejak awal sudah dihembuskan rumor terkait naiknya eskalasi ancaman keamanan gitu. Bagi masyarakat, isu tersebut bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk membangun kewaspadaan. Itu sah-sah saja dan baik, tetapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kerusuhan itu benar-benar
terjadi seperti itu. Nah, tujuan dari agar kerusuhan itu terjadi itu apa? Apakah geopolitik, apakah ekonomi, ataukah memang ada konsolidasi politik tertentu, Pak? Atau seperti apa? Berarti kan kalau misal bisa dibilang ini kan kayak sebuah pola yang berulang. Benar, tujuannya pasti kepentingan-kepentingan politik. Saya melihatnya seperti itu. Pemicunya yang menjadi latar belakang tentu adalah persoalan ekonomi dan sosial seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kita saat ini yang menurun, meskipun ada beberapa lembaga survei yang mengatakan meningkat, masyarakat di level bawah merasakan ada kenaikan harga, inflasi yang tinggi seperti itu. Kemudian juga ada tingkat pengangguran yang belum pernah menurun seperti itu. Itu kan klaimnya sih begitu ya. Makanya ini menjadi problem sosial ekonomi di masyarakat yang bisa menjadi semacam bara dalam sekam gitu yang tinggal ada sedikit yang mengipas-ngipasi dengan ketakutan dan kemudian ada trigger yang memicu ya dampaknya bisa muncul kerusuhan lagi seperti tahun kemarin dan bisa jadi lebih parah seperti itu. Makanya masyarakat harus melihat ini sebagai sebuah kewaspadaan. Tetapi jangan kewaspadaan ini jangan direspon menjadi sebuah kepanikan, karena kalau sudah eskalasinya meningkat, waspada menjadi ketakutan, menjadi panik, ini kan muncul chaos, dan itulah yang diharapkan para kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok kepentingan tadi seperti itu. Inginnya chaos dan kemudian ketidakpercayaan pada pemerintah yang pasti, ketidakpercayaan pada aparat seperti itu. Terlepas dari itu, pemerintah maupun aparat juga harus membangun kepercayaan juga, karena tanpa ada upaya membangun kepercayaan pada dari masyarakat, ya semuanya akan sia-sia gitu. Masyarakat tetap tidak akan percaya begitu saja kepada pemerintah dan aparat gitu. Faktor-faktor tadi, sosial ekonomi tadi ya harusnya diselesaikan, karena kalau tidak ya ini akan tetap menjadi api dalam sekam. Berarti kalau kerusuhan Agustus ini bisa kembali meletus seperti tahun lalu, yang perlu diperbaiki penanganannya untuk kerusuhan dan juga pasca kerusuhan apa? Karena kan kalau kita sama-sama sepakat kali ya Pak ya, kalau kerusuhan kemarin itu memang tidak tuntas sepertinya penegakan hukumnya. Ya, saya melihat tahun kemarin memang bisa direda ya, banyak kawan-kawan yang ditahan, kawan-kawan aktivis yang ditahan, tetapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena kita tidak pernah, publik terutama, tidak pernah disodorin siapa sebenarnya aktor intelektual dalam kasus kerusuhan Agustus tahun kemarin seperti itu. Penangkapan yang dilakukan hanya menyasar operator-operator, bahkan orang yang tidak tahu menahu hanya ikut-ikutan saja seperti itu. Tentu di balik itu secara politik kita tidak bisa menafikan bahwa tidak ada aktor intelektual yang menggerakkan dalam kasus itu, dan selama ini negara selalu membuat hal itu sebuah kewajaran gitu loh, tidak pernah menuntaskan, dan terus berulang, tidak hanya di aksi kemarin ya, aksi 5 tahun yang lalu ketika ada undang-undang Omnibus Law, juga muncul aksi hampir mirip, tidak pernah dituntaskan siapa di balik aktor intelektual di balik kerusuhan waktu penolakan undang-undang Omnibus Law, ya undang-undang Cipta Kerja itu. Demikian juga ketika jauh 30 tahun yang lalu peristiwa Kuda Tuli kan, tidak pernah dituntaskan juga, dan seringkali hal itu terulang. Makanya ini yang sangat disayangkan, sebagai negara yang
taat pada hukum, bahwa negara kita sepakat bahwa ini adalah negara hukum, seharusnya hal seperti itu diselesaikan secara tuntas melalui proses hukum, bukan diselesaikan dalam bilik-bilik politik kan gitu, hanya diselesaikan secara politik saja, tapi harus ada langkah-langkah yang lebih clear seperti itu. Karena lagi-lagi yang menjadi korban adalah ya rakyat bawah, masyarakat gitu ya. Pak, kalau misalnya kita lihat dari perspektif kepolisian, sebenarnya apa sih yang biasanya menjadi indikator bahwa sebuah informasi atau ancaman memang benar gitu, itu bukan sebuah isu ataupun rumor? Ya, kawan-kawan intelijen tentu melakukan mitigasi terkait isu-isu yang beredar di masyarakat. Di sana ada analis intelijen yang menganalisa apakah isu-isu ini benar atau tidak. Tetapi problemnya di era post-truth sekarang ini semuanya menjadi bias kan, seperti itu, antara fakta dan rumor gitu. Tapi itulah realitas yang ada di masyarakat gitu loh. Dan tentu itu harus disikapi dengan bijak gitu loh. Rumor-rumor yang terjadi di masyarakat itu bisa jadi adalah sebuah kebenaran gitu. Dan itu makanya upaya untuk antisipasi itu diperlukan. Kemarin kawan-kawan Polda Metro misalnya membentuk semacam program preventive strike ya. Saya menyetujui terkait itu, hanya saja dengan catatan bahwa preventive strike yang dilakukan kepolisian ini jangan sampai mematikan sikap kritis di masyarakat gitu. Sikap kritis, kalau kita sepakat bahwa ini adalah negara demokrasi, sikap kritis itu malah harus dijaga. Jangan dimatikan, bahkan jangan dikooptasi gitu. Karena sikap kritis itulah yang akan menjaga gerak bangsa ini menuju yang lebih baik seperti itu. Intinya jangan denial juga ya Pak. Iya, defensif terus banyak lebih parah kan preventive strike yang dilakukan ini jangan sampai menjadi alat represif gitu loh. Jadi berubah gitu loh. Bahwa upaya-upaya pencegahan itu harus dilakukan, iya, tapi harus benar-benar bisa dimitigasi lebih ketat. Apakah apa yang menjadi faktor-faktor yang memunculkan kerusuhan, dan yang lebih penting adalah mengantisipasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain di luar harapan masyarakat seperti itu. Tapi yang menarik nih Pak, kenapa setiap ada isu atau rumor kerusuhan banyak sekali narasi atau video yang berkembang di media sosial. Bahkan kemarin kan setelah ditelusuri ternyata itu adalah video-video lama yang seolah-olah adalah narasi yang baru terjadi. Apakah bisa jadi fenomena seperti itu sebenarnya dari masyarakat sendiri untuk menakut-nakuti ya masyarakat itu sendiri gitu? Saya rasa masyarakat itu kan banyak elemen ya. Nah iya, masyarakat itu seperti apa gitu ya? Apa dulu elemen mana yang menciptakan seperti itu? Sebenarnya kalau di dalam dunia intelijen itu sudah bisa dipetakan kok, siapa sih yang main-main membuat seperti itu. Saya rasa kalau masyarakat umum tidak ada kepentingan untuk ke arah sana gitu. Yang memiliki kepentingan ya pasti aktor-aktor politik ya. Politik ini bisa dari berbagai kelompok, bisa dari partai politik atau kelompok-kelompok tertentu, bisa jadi juga dari rejim pemerintah, bisa jadi dari aparat. Yang pasti adalah kepentingan mereka sendiri seperti itu. Kalau masyarakat tidak ada kepentingannya, masyarakat secara umum adalah sejahtera, aman, nyaman, tertib, kan seperti itu. Ekonomi stabil, bisa kerja dengan tenang, kan seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat tidak ada kepentingan. Jadi bisa dipastikan bahwa yang membuat video-video seperti itu adalah dibaliknya adalah kelompok-kelompok kepentingan politik tadi. Kepentingannya apa? Ya, ketika masyarakat ini menjadi panik, takut,
isu-isu itu kan akan dihembuskan lagi, harapannya pasti akan ricuh ya. Atau mengalihkan isu yang besar Benar, sebelumnya. benar. Mengalihkan pada isu yang lebih substantif kan seperti itu. Isu yang lebih substantif saat ini apa sih? Dengan angka pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi. Isunya kan saat ini masyarakat butuh pekerjaan, butuh harga-harga stabil, seperti Benar. itu kan. Isu-isu kesejahteraan itu. Sementara Ekonomi ketika sosial iya, ketika negara tidak hadir. hadir dalam perbaikan ekonomi tadi, ya isu itu pasti akan dihembuskan. Dan kita pasti akan paham bahwa kepentingan yang mengembuskan isu terkait dengan keamanan itu yang pastinya ada kepentingan lain, bukan mensejahterakan rakyat malahan. Nah, Seperti apakah itu. kepentingan itu berhubungan dengan politik, misalnya kudeta atau reformasi? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Ya tarik ulur kepentingan politik elit ya. Ini kan isu-isu elit ya. Tapi dampaknya selalu ke Dan dampaknya masyarakat. pasti ke bawah gitu loh. Isu-isu elit ini antara kelompok rejim lama dengan rejim sekarang, rejim lama Pak Jokowi dengan rejim sekarang Pak Prabowo, juga bisa jadi ada elemen-elemen lain yang ada di internal mereka, bisa saja seperti itu gitu loh. Makanya masyarakat saat ini harus cerdas, dan saya rasa eh, harus bisa memahami isu-isu tersebut. Yang menjadi patokan siapa sih? Harapannya sih kaum intelektual ya. Intelektual akademis itu yang bisa membuat pencerahan-pencerahan. Tapi kan problemnya intelektual yang mana Iya. ini kan seperti Ada itu. juga intelektual yang menyamar kan, Pak. Iya, intelektual apa namanya? Bayaran itu Iya, kan iya. ada juga Ada seperti juga. itu. Nah, masalahnya yang bayaran itu biasanya gampang sekali memprovokasi rakyat-rakyat Iya, karena bawah. mereka memiliki resource kan, Betul, bisa resource, ada fasilitas, pasti akan lebih mudah. Pak, tapi kalau misal dari tadi Bapak bilang kan selalu ya ini bisa jadi memang bisa jadi ya kita bilangnya ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu, golongan tertentu, elit-elit tertentu. Elit itu sendiri ada di dalam negeri kita sendiri atau memang bisa jadi elit-elit yang sering disebut antek-antek asing itu nggak sih, Pak? Soros ini ya. Iya. Saya rasa isu Soros itu sudah kadaluarsa ya. Oke. Sudah kadaluarsa sekarang, bahwa ada kepentingan asing untuk bermain di dalam negeri kita pasti ada gitu. Negara kita ini 81 tahun merdeka dengan jumlah penduduk sekian, dengan luas wilayah yang sedemikian besar, kekayaan alam yang besar, tentu kepentingan asing pasti akan bermain seperti itu. Tapi saya rasa kepentingan itu, kepentingan asing dalam tanda kutip Soros tadi adalah isu lama gitu loh. Lagu lama ya. Lagu lama 98 dulu juga Soros Iya. seperti itu. Oke lah, 98 sekarang Soros umurnya berapa kan seperti itu. Iya, 98 aja udah tua sekali. Dan lebih yang akan kalau kita berpikir lebih progresif, ya kita seharusnya lebih fokus pada bagaimana mensejahterakan masyarakat, karena isu-isu yang di masyarakat itu yang lebih kental terkait dengan pemberantasan korupsi yang masih belum terasa dampaknya. Oke, banyak masyarakat ya. Oke, bahwa ada penangkapan, tetapi Jumlahnya dampak besar. dari penangkapan itu apa gitu untuk loh, masyarakat? Untuk masyarakat. Nah, kita dukung upaya penangkapan para koruptor, Betul. tetapi yang lebih substansi adalah bagaimana mencegah agar korupsi ini tidak ada, sehingga uang yang dikorupsi ini bisa dibuat untuk mensejahterakan rakyat seperti itu. benar, Terkait dengan penegakan hukum, bagaimana masyarakat penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Hal seperti itu kan menjadi realitas sehari-hari di masyarakat gitu. Polisi juga masih belum adil, jaksa kemarin Jampitsus malah ditangkap dalam kasus dugaan Mencengangkan, benar-benar. menyimpan
menyimpan harta yang sedemikian Iya. banyak seperti Di itu. saat masyarakat lagi susah, dia justru menyimpan 74 kilogram emas lebih banyak Benar. daripada Monas. Makanya itu kan dan itu kan merembet Iya. di lingkungan istana kan. Apalagi kita melihat bagaimana Presiden membuat Satgas PKH yang diketuai oleh tersangkanya sendiri. tersangka ini. Di balik itu tentu kita masyarakat juga akan menilai apakah sudah ada bersih-bersih di Satgas PKH ini seperti itu. Kan sampai sekarang masih masyarakat masih melihatnya tidak ada sebuah gebrakan yang serius untuk melakukan bersih-bersih seperti itu. KPK juga masih menjadi komisi penangkap kepala daerah kan seperti itu. Oh iya, OTT kepala daerah. OTT kepala daerah, tapi Iya. di lingkar elit atas belum seperti itu kan. Padahal isu-isu di masyarakat ini sangat kental. Masyarakat merasakan bahwa ada tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti itu. Mulai perizinan, mulai ketidakadilan, tebang pilih tadi, kemudian di aparat penegak hukum tumpul ke atas ketika itu menyangkut elit, baik elit ekonomi maupun elit politik, pemilik modal seperti itu kan. Sementara masyarakat di level bawah ini sedang lagi susah-susahnya ini. Benar. Ini kerja keras bahkan untuk mempertahankan hidup aja kerja keras seperti itu kan. Terus terkait dengan isu pajak misalnya, hal seperti itu kan harus clear yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Ya, jadi kepercayaan publik juga jadi sirna ketika ternyata pelakunya para pemainnya pejabat-pejabat tinggi dan punya salah satu tanggung jawab atau tugas yang krusial di situ. Benar. Ya. Oke. Pak, tapi kita juga sering mendengar istilah aktor intelektual atau bohir gitu ya, Pak ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang pola sebuah kerusuhan itu yang memang memiliki aktor atau penggerak? Contohnya kerusuhan yang seperti apa yang ternyata setiap kali sebuah aksi unjuk rasa itu pasti ada isu-isu yang menyertai terkait dengan bohir-bohir tadi. Memang sebuah gerakan itu kalau kita melihat dalam teori social engineering ya, rekayasa sosial itu mesti ada support system yang mendukung sebuah gerakan perubahan gitu. Mereka tentu memiliki modal dan yang lain-lainnya. Tapi kalau mengacu pada peristiwa 98 dulu, gerakan mahasiswa itu bergerak dukungan dari masyarakat itu ada gitu loh. Tidak serta-merta ada aktor yang kemudian menjatuhkan duit banyak kepada salah satu kelompok seperti itu bakal terdeteksi gitu loh. Karena apa? Isu yang diangkat pasti tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pasti seperti itu. Makanya saya masih percaya pada gerakan mahasiswa. Meskipun kalau kita lihat kemarin ada mahasiswa kelompok mahasiswa yang bisa terbeli lah, yang melenceng, terbeli seperti itu, dan pasti akan menyisih gitu loh, akan tersisih dari arus besar gerakan mahasiswa gitu loh. Saya masih meyakini seperti itu. Apakah di balik gerakan mahasiswa itu ada bohir? Ya ada bohir. Bohirnya siapa? Masyarakat secara umum. Dan yang bohirnya siapa? Hati nurani. Saya meyakini seperti itu. Karena seberapa mampu bohir itu membeli sebuah gerakan mahasiswa, membeli nurani lah, membeli nurani bangsa ini gitu loh. Kalau kita mengacu pada perjuangan kita, karena setelah ini kan ke 81 tahun kemerdekaan kita kan, saya masih meyakini bahwa semangat perjuangan cinta tanah air itu masih ada di hati masyarakat gitu. Cuma problemnya kan bagaimana, pertanyaan adalah apakah nurani itu masih dimiliki oleh elit bangsa kita?
Itu yang menjadi pertanyaan. Di 81 tahun Indonesia Merdeka ini apakah nurani itu masih ada di elit politik bangsa kita? Karena kalau kita melihat bagaimana kasus korupsi itu merasuk sampai ke berbagai lini ya. Dan itu pemicunya pasti elit. Elit. Makanya yang seringkali disampaikan oleh para elit ya, baik Kapolri, kemudian Presiden Prabowo, bahwa ikan itu busuk dari kepalanya, itu ya harusnya menjadi bahan introspeksi gitu loh. Kepalanya siapa? Kepalanya siapa gitu. Itu kan. Iya. Itu. Jangan memang ada indikasi atau maksud terselubung di balik pernyataan itu ya. Iya, siapa kepalanya ini? Ini yang bisa menjawab beliau-beliau sendiri. Dan kalau beliau memiliki nurani pada bangsa ini, ya harusnya di usia sekian ini mereka mampu untuk meninggalkan legacy yang lebih baik kan. Ini bukan untuk kepentingan anaknya saja, tapi generasi bangsa ini ke depan gitu loh. Bukan kepentingan kelompoknya saja. Bukan kelompoknya saja gitu loh. Gitu. Iya. Prihatin sih Pak kalau misalnya kita melihat situasi saat ini ya, seolah-olah kayak yang sibuk memperkaya diri sendiri ya kelompok-kelompok tertentu aja, sementara hanya ganti pemain malah. Betul. Bahkan sudah di depan mata, sudah jelas rakyat kelas menengah bawah, bahkan kelas menengah pun juga ikut menjerit kan Pak, mulai dari pajak. Yang gampang banget dilihat adalah kurs dolar. Sekarang makin merangkak. Sementara statement dari pejabat tinggi yang berkaitan juga nampaknya bukannya menenangkan, justru malah kayak terkesan denial ya. Iya, gitu loh. Ya sebenarnya kita sebagai rakyat sih ya berharap, bisa dibilang berharap dong Pak, berharap pada pejabat, berharap kepada pembantu-pembantu presiden bagaimana supaya kesejahteraan sosial, ekonomi juga tumbuh di bawah, nggak cuman di atas aja. Benar. Karena ya kita yang di bawah memang mungkin tidak bisa apa-apa, makanya harapan kita bergantung pada yang di atas. Cuman nampaknya yang di atas tuh ngeresponnya itu bukannya membuat hati tenang, hati teduh, malah jadi seolah-olah kita nggak dipeduliin gitu loh dengan kondisi yang seperti ini ya kan Pak. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan juga, isu Kamtibmas atau isu kerusuhan ini bisa jadi memang muncul karena bohir itu adalah rakyat, bisa jadi juga karena ada kepentingan elit politik gitu ya Pak ya, kepentingan golongan tertentu. Kalau kerusuhan itu pasti kepentingan politik. Pasti kepentingan politik. Masyarakat tidak ingin rusuh lah. Sebetulnya masyarakat tidak, lebih kayak menyampaikan kalau kemudian rusuh itu adalah bentuk kemarahan. Kayak seolah-olah tidak dianggap, Karena tidak dilihat. tidak dianggap, tidak dilihat. Seperti itu kan. Ketika harapan masyarakat itu tidak terjawab. Ya kemampunya masyarakat adalah marah gitu loh. Marah kepada siapa? Yang seringkali terjadi ya marah kepada siapa yang menghalangi di depannya. Siapa yang menghalangi di depannya? Ya kawan-kawan kepolisian lah. Karena mereka yang selalu berhadapan untuk menjaga Kamtibmas. Ya cuma problemnya kalau saya melihat kepolisian kita, ya jangan melihat masyarakat itu sebagai sebuah ancaman. Jangan melihat masyarakat sebagai musuh. Tapi masyarakat itu harus dilihat sebagai yang harus dilayani gitu loh. Dilayani untuk menyampaikan pendapatnya kepada siapa? Ya kepada elit politik lah. Seperti itu. Elit politik harus mau turun memberikan jawaban terkait dengan harapan-harapan tadi gitu loh. Selama ini kan elit politik kita baik yang di parlemen, mereka kan sembunyi ketika berhadapan dengan tuntutan masyarakat seperti itu. Mereka ini wakil masyarakat atau wakilnya siapa? Seperti itu. Makanya paradigma itu yang harus dikembangkan saat ini di kawan-kawan kepolisian, bahwa mereka ini adalah melayani masyarakat, bukan melayani elit politik, bukan melayani para penguasa, pemegang kekuasaan, juga bukan melayani pengusaha, tapi adalah melayani masyarakat gitu loh. Ini yang harus ditanamkan gitu loh. Saya yakin masyarakat juga memiliki hati nurani bahwa kawan-kawan kepolisian itu sama seperti kita kan. Cuma tugasnya yang berbeda seperti itu. Ketika frekuensi ini sama,
ya semuanya akan bareng-bareng untuk menjaga keamanan kan. Masyarakat jangan sampai rusuh. Mereka kan saling menjaga. Iya. 9 tahun 98 ketika gerakan mahasiswa bergulir, saya kebetulan saat itu masih ikut ya, masih mahasiswa di Surabaya misalnya. Bagaimana masyarakat di Surabaya saat itu bareng-bareng menjaga agar tidak rusuh, Surabaya aman, seperti itu. Bareng-bareng sama polisi, bergerak bareng sama polisi. Ya, faktanya Surabaya saat 98 aman kok. Berbeda dengan Jakarta, Iya. berbeda dengan Solo tahun 98. Karena Berarti pasar memang- sampah semuanya merasa memiliki gitu. Iya. Bukan berarti polisi itu bukan rakyat, kan mereka rakyat Mereka juga. juga gitu loh. Masyarakat pun juga paham bahwa mereka adalah rakyat yang juga merasakan ekonomi yang sulit, bayar anak sekolahnya yang tinggi, seperti itu juga gitu loh. Tapi kan tupoksinya berbeda Iya. ini, dan mindset kawan-kawan kepolisian juga harus berubah. Jangan melihat masyarakat itu sebagai sebuah ancaman, tapi adalah masyarakat yang harus dilayani gitu loh. Tarik mereka elit-elit politik yang yang memiliki kewenangan lah, menyampaikan atau membuat keputusan terkait harkat hidup masyarakat. Tarik untuk bertanggung jawab kepada masyarakatnya, seperti itu. Iya. Selama arus itu dihalang-halangi, pada suatu saat pasti akan muncul tsunami lah, yang akan menggempur dari halangan-halangan itu. Kapan waktu itu tsunami itu terjadi? Ya selama elit politik kita tidak bisa menjawab harapan-harapan masyarakat dan tidak mau mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat, tsunami itu akan Terjadi. Iya, oke. Berarti intinya antara rakyat dan juga kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya itu sebenarnya sama-sama menjaga, cuman di balik itu memang ada tupoksi yang Tupoksi berbeda-beda. berbeda. Berarti. Semoga ya Pak ya, dengan diskusi kita hari ini semoga semakin tercerahkan. Tadi Bapak juga pesan gimana caranya supaya rakyat ini juga cerdas, bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana yang provokatif, Ya. dan semoga ya kepentingan-kepentingan para elit di atas sana melihat sebenarnya yang terjadi di masyarakat seperti ini loh. Ya. Jangan sampai dengan kepentingan mereka yang mau dicapai, justru kita rakyat yang dijadikan alat. Betul. Mengorbankan kepentingan rakyat. Dan rakyat yang dijadikan alat. Jadi kayak Iya. seolah-olah rakyat yang diadu domba gitu, Iya, saling pecah. betul. Padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang mau mereka capai gitu ya. Iya, kalau menurut tuh. betul. Sebenarnya agak miris ya Pak negara kita kalau kita lihat kondisinya kayak gini ya. Soalnya ya simpel deh, sekarang mungkin sehari aja makan mungkin 100.000 untuk keluarga bapak, ibu, anak 2 aja mungkin sulit ya. Sulit, Apalagi kalau misalnya kita bicara sama orang-orang seperti ojol misalnya, Ya. mereka itu untuk mendapatkan uang sehari 300.000 harus dari pagi sampai malam loh. Betul. Harus 12 jam lebih Untuk hidup saja. untuk ya. hidup saja. Belum untuk sekolahnya. Belum anak-anak, untuk sekolah belum. anak-anak, Betul, belum betul. untuk kendaraannya kalau kendaraannya itu ternyata kredit. Ya. Demi bisa mendapat kerja, dia Iya. sampai kendaraannya aja tuh kredit, jadi pendapatannya harus dipotong. Itu sedih loh. Kadang Benar. saya yang kayak gini yang masih kayak ngerasa ini susah, ini mahal, itu sulit aja, kayak bersyukur karena ada Iya. yang lebih sulit. Ya. Dan mereka-mereka yang seperti itu yang justru malah denial dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang. Jadinya mereka kayak nggak percaya lagi Iya. sama apa yang dilakukan pemerintah. Ya, terkait dengan program-program pemerintah seharusnya menyentuh mereka. Seharusnya. Menyentuh mereka. Karena kan tujuannya untuk rakyat semua ya Pak ya? Kita tidak menolak program memberi makan pada anak-anak yang terlantar gitu Betul, kan. karena itu program Anak-anak mulia. ya, program Tujuannya mulia lah. mulia. Itu amanat konstitusi. Betul. Anak miskin ya dipelihara oleh orang miskin, dipelihara oleh Oleh negara negara. kan, seperti itu. Tapi dengan implementasi MBG yang seperti saat ini, ya, siapa yang percaya bahwa itu niat mulia itu terlaksana dengan benar kan, seperti itu kan. Ketika semua orang disamaratakan seperti itu tidak adil.
Saya rasa seperti itu. Benar-benar. Terkait dengan program-program yang lainnya ya, saya beberapa waktu yang lalu misalnya saya naik KRL, di sini naik KRL, saya ketemu seorang anak di stasiun Citayam yang putus usia 14 tahun ya, putus sekolah ketika kelas 3 SD seperti itu karena orang tuanya tidak mampu dan dia harus berjuang untuk mencari makan untuk dirinya dan orang tuanya seperti itu. Hal-hal seperti itu seharusnya bisa tersentuh kan. Selama ini saya melihat program-programnya lebih pada bombastis gitu loh, tidak menyentuh pada mereka yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Bener kok Pak, masih banyak kok anak-anak yang putus sekolah. Saya juga kayak Bapak setiap hari naik transportasi umum KRL di Kebayoran loh, di gitu ya? Jakarta City masih banyak kok anak-anak usia sekolah yang mereka tidak sekolah. Jualan tisu. Benar. Akhirnya mereka tidak ada pendidikan yang menyertakan di dirinya, ya ucapannya kurang baik, perilakunya juga jadi kurang baik. Dan itu kan jadi problem sosial kan ke depannya Betul. seperti itu. Padahal masih di lingkup Jakarta-Jakarta Jadi, juga. Ibu kota ini. Ibu kota, bagaimana yang di daerah-daerah yang aksesnya tersentuh aja sulit gitu ya Pak, benar. Kita melihat bahwa anak sekolah harus naik jembatan tali ya, gitu, menyeberangi sungai dengan jembatan tali, itu kan miris Miris hal-hal banget. seperti itu yang seharusnya disentuh oleh pemerintah kan. Dan masyarakat itu melihat sebagai sebuah realitas, itu bukan isu. Dan itu juga bukan konten yang Bukan dibuat-buat. konten yang dibuat-buat kan, seperti itu. Kalau kemudian ini hanya satu titik saja dari Indonesia yang luas, ya satu titik aja kamu nggak bisa diselesaikan. Gimana gitu. yang luas? Gimana yang luas kan Betul. gitu. Kadang tuh ya Pak, pemikiran ya nggak tahu ya Pak, mungkin itu pemikiran kita kali ya Pak ya, berbeda dengan pemikiran orang-orang pejabat-pejabat tinggi itu kan, mungkin ada sesuatu yang lebih rasional menurut mereka kali ya Pak, makanya berpendapatnya kayak gitu. Itu kan satu titik kecil, tapi kan kalau kita yang awam itu satu titik kecil aja tidak tersentuh, gimana yang lain gitu kan. Kadang suka aduh ya gitulah Ya kalau orang Jawa bilang itu kan orang pintar kadang-kadang bisa keblinger ya. jadi kadang terlalu pintar jadi Terlalu keblinger pintar gitu keblinger, ya. Dia omongannya Jadi juga jadi keblinger blunder. itu kan artinya dia menolak hati nuraninya kan. Nah ya itu Gitu. yang amat sangat disayangkan, belum lagi statement-statement pejabat-pejabat kita yang kadang malah bikin sakit hati gitu ya. Menyakiti masyarakat. Menyakiti, Ya. Dan itu akan menjadi pemicu, ya pemantik dari sebuah aksi yang lebih kuat. Salah Kalau satunya itu itu ya? salah satunya seperti itu. Bara itu sudah ada, di masyarakat. Harapan-harapan, kekecewaan sudah ada, tinggal ada pemantik saja. Dan tinggal menunggu juga aktor-aktor pihak ketiga ini yang main siapa nanti seperti itu. Nah berarti apa yang harus, tadi kan kalau kita bicara masyarakat harus cerdas dalam melihat segala macam informasi. Nah kalau dari segi pemerintah sendiri, dari pejabatnya sendiri, apa yang harus mereka lakukan supaya isu kerusuhan ini memang tidak terjadi? Apa yang mereka harus jaga atau yang harus dilakukan lah? Ya harus membuat kebijakan-kebijakan yang menenangkan ya, Statement-statementnya juga yang menenangkan, kebijakan langkah-langkahnya. Kebijakan itu kan langkah-langkah keputusan-keputusan, langkah-langkah yang langsung mengena pada publik yang seperti itu. Kalau sekedar statement-statement saja, lama-lama masyarakat juga bosan. Iya. Ini ya sekedar ngomong-ngomong saja, ini omong-omong terus ini. Mana langkah konkretnya seperti itu. Masyarakat ini tidak butuh omong-omong gitu loh. Dan karena selama ini yang dilakukan oleh para pejabat kan hanya berretorika saja kan. Masyarakat ini sekarang butuh aksi konkret seperti itu. Dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang real seperti itu. Bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana menarik investor kan, kaitannya dengan investor masuk ke dalam, harapannya akan tercipta lapangan kerja yang luas seperti itu. Jadi tidak hanya masyarakat tidak hanya butuh diberi makan sebenarnya. Yang lebih penting itu bagaimana masyarakat lebih bisa kerja kan seperti itu. Mereka problemnya kan orang hidup kan bukan hanya sekedar makan saja. Ada aktualisasi, ada
pride seperti itu kan, harga diri yang kalau dia bekerja bisa bermanfaat itu kan lebih merasa berharga kan, seperti itu kan. Jadi bukan sekedar makan, makanya menciptakan lapangan kerja itu faktor yang paling penting saya rasa di saat ini gitu loh. Di kondisi saat Di ini kondisi ya Pak. saat ini. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan saat ini sudah benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja? Kalau kemudian yang dijawab itu adalah membangun SPPG, Iya, adalah menciptakan lapangan pekerjaan. lapangan kerja, ya nggak seperti itu juga. Itu duit rakyat loh yang dibuat membangun SPPG itu. Artinya kan sebenarnya ini uang rakyat sendiri dibuat ngasih mereka. Artinya tidak ada nilai tambah kan. Kalau kita lebih dalami, oke lah 1,2 juta mereka yang terlibat dalam SPBG itu ada lapangan pekerjaan di situ. Tapi berapa jumlah UMKM yang mati dari MBG? Kantin-kantin sekolah misalnya. Malah pasti nanti akan jawabnya denial juga. Loh, ini memutus mata rantai pasokan komoditas dari UMKM kecil di masyarakat, mereka menjadi pemasok. Masyarakat tahu, nggak sederhana itu gitu loh. Faktanya apa? Ketika muncul pemasok-pemasok ke SPBG, inflasi naik kok. Iya. Karena pasokan di pasar tidak tercukupi. Seperti itu. Benar-benar. Ya, hal-hal seperti itu kan rentetannya panjang. Berbeda sekali kalau ada investasi masuk ke dalam negeri, ada pertumbuhan, harapannya bisa naik kan, pertumbuhan ekonomi naik seperti itu. Hal-hal seperti itu sebenarnya kan sangat sederhana. Tidak perlu ekonom yang menjelaskan kan seperti itu. Masyarakat paham seperti itu. Masyarakat awam itu paham, oh ini kaitannya dengan ini, kaitannya seperti ini. Benar. Kalau pemerintah masih tutup mata dengan nalar publik tadi, ya resikonya akan berat gitu. Berarti itu jadinya bukan sekedar isu atau rumor, tapi memang Realitas. realitas. Kan sesuai dengan persepsi masyarakat. Benar. Ya kan? Ya, tapi sekali lagi kita selalu berharap yang terbaik. Semoga tidak ada lagi kerusuhan seperti tahun lalu ya. Amin. Dan dengan pembelajaran, atau bisa dibilang kerusuhan Agustus tahun lalu itu jadi pembelajaran pemerintah sekarang untuk meredam, atau justru malah tidak ada sama sekali kerusuhan. Harapannya kan seperti itu. Tapi kalau kemudian mereka dengan aksi kemarin menjadi denial, kan jadi tsunami ya tadi, makin panas kan. Makin gitu. panas. Jadi kayak percuma, kayak nggak berkaca sama Nggak berkaca tahun dengan lalu, tahun lalu. kayak mengulang kesalahan yang Iya, sama gitu. iya. Sulit dong Pak jadinya Pak. Ya, Harapannya gimana? Ya apa sih yang nggak sulit di dunia ini kan seperti itu kan. Tetapi kan bukan tidak mungkin. Iya. Dengan kebijakan pemerintah, dengan kewenangan yang besar, ya masyarakat diajak bareng-bareng lah. Ayo mikir negara ini seperti akan diapa. Tapi kalau itu tidak tercermin dalam sikap, kata-kata, statement-statement tadi di elit kita, ya masyarakat mau percaya gimana? Ya dibohongin lagi. Iya, lagi-lagi rakyat lagi Rakyat jadi lagi. tumbal. Oke Pak, semoga yang terbaik deh, jangan ada Amin, kerusuhan deh amin, di Agustus ini. Kita lihat nanti setelah 17 Agustus di usia Indonesia yang ke-81 tahun, Iya. semoga rakyatnya semakin sejahtera. Amin. Semoga ekonomi sosialnya juga semakin sejahtera, rupiah bisa stabil lagi, ya. nggak yang sampai 19.000, 18.000 itu Ya. mengkhawatirkan sekali. Jangan sampai terjadi krisis-krisis Amin, seperti tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya itu ya Pak ya. Amin. Oke Pak Bambang Rukminto, terima kasih atas waktunya, dan kawan inilah itu tadi obrolan kita, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.